Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang penerapan fungsi linear dan fungsi nonlinear. Pertama-tama, perkenalkan saya Walid bin Fauzi dengan NIM 64235013 dan teman saya. Nama saya Dwi Septianto dengan NIM 64235318. Kami ingin membahas tentang kasus perkembangan indeks harga konsumen. Apa itu fungsi linear dan nonlinear? Fungsi linear adalah fungsi yang memiliki pangkat tertinggi variabelnya satu dan grafiknya berupa garis lurus. Fungsi linear ini disebut juga dengan persamaan garis lurus atau PGL. Fungsi ini memiliki bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Fungsi nonlinear adalah fungsi yang memiliki pangkat tertinggi variabelnya lebih dari satu dan grafiknya berupa kurva. Ini adalah contoh tabel IHK dan tingkat inflasi pada periode Maret 2023. Soal kasus 1 fungsi linear. Diketahui indeks harga konsumen makanan pada Maret 2022 adalah 113,32. Indeks harga konsumen pada makanan pada Maret 2023 adalah 120,18. Inflasi tahunan adalah 2%. Berdasarkan data di atas, buatlah model fungsi permintaan dan penawaran linear P sama dengan MX plus B yang menggambarkan hubungan antara P dan jumlah permintaan Q makanan, di mana jumlah permintaan pada IHK Maret 2022 adalah 1.000 unit, dan yang kedua jumlah permintaan menurun 100 unit untuk setiap peningkatan IHK sebesar 5. Jawaban kasus 1 fungsi linear permintaan. Untuk fungsi permintaan dalam bentuk linear P min MI plus B, kita terlebih dahulu harus memahami fungsi antara IHK yang kita anggap sebagai harga P dan jumlah permintaan Q. Dapat disaksikan sendiri. Satu gradien M. Jumlah permintaan menurun 100 unit untuk peningkatan IHK sebesar 5. Artinya perubahan dalam jumlah Q sama dengan min 100 unit untuk setiap perubahan dalam P sama dengan 5. Dan hasilnya yaitu min 0,05. Yang kedua, menentukan intercept B. Kita menggunakan informasi pada IHK Maret 2022, 113,32, jumlah permintaan adalah 1.000 unit. Dan hasilnya, fungsi permintaan P sama dengan min 0,05 Q tambah 163,32. Yang berikutnya model fungsi penawaran. Untuk fungsi penawaran, asumsikan hubungan linear sederhana di mana harga P meningkat seiring bertambahnya jumlah barang Q. Misalnya kita asumsikan bahwa untuk setiap kenaikan 100 unit dalam jumlah barang yang ditawarkan, harga P meningkat sebesar 5. Gradien M sama dengan P per Q sama dengan 5 per 100 sama dengan 0,05. Lalu menentukan intercept B. Gunakan harga IHK Maret 2022 sebagai titik awal di mana P sama dengan 113,32 ketika Q dikurang 1000 P min M Q tambah B 113,32 min 0,05 tambah B. Lalu fungsi penawaran P sama dengan 0,05 Q ditambah 63,32.
Soal kasus 1 fungsi nonlinear. Indeks harga konsumen atau IHK makanan pada Maret 2022 adalah 113,32 dan pada Maret 2023 adalah 120,18. Jumlah permintaan pada harga IHK Maret 2022 adalah 1.000 unit dan jumlah permintaan pada harga IHK Maret 2023 adalah 900 unit. Misalkan hubungan antara harga P dan jumlah permintaan Q mengikuti fungsi nonlinear berbentuk kuadratik. Q sama dengan AP pangkat 2 ditambah BP ditambah C. 1. Tentukan nilai konstan A, B, dan C menggunakan data yang diberikan. 2. Prediksi jumlah permintaan Q jika IHK menjadi 125. Jawaban dari kasus 1 fungsi nonlinear ini, yang pertama menentukan konstanta A dan B. Kita gunakan data yang diberikan untuk membentuk dua persamaan. 1. Ketika P sama dengan 113,32 Q sama dengan 1000, A 113,32 pangkat 2 ditambah B 113,32 ditambah 0 sama dengan 1000. 1286 ditambah 113,32B sama dengan 1000. Itu contoh persamaan 1. Lalu yang kedua ketika P sama dengan 120,18. Jadi dikurang 900 itu hasilnya 900. Kita dapat menyelesaikan dengan cara eliminasi. Kita hitung nilai A dan B. Kalikan persamaan 1 dengan 120,18 dan persamaan 2 dengan 113,32. Untuk mengeliminasi B, setelah perhitungan kita mendapatkan A 0,5 dan B 120. Lalu yang kedua, memprediksi jumlah permintaan. Sekarang kita menggunakan nilai A dan B untuk memprediksi jumlah permintaan saat P sama dengan 125. Q sama dengan 0,5 125 pangkat 2 ditambah 120. Q sama dengan 0,5 ditambah 15.000. Q sama dengan min 7.812,5 ditambah 15.000 sama dengan 7.188 unit. Kasus 2 yaitu luas panen dan produksi jagung di Indonesia 2023, angka tetap. Nah, berikut ini adalah tabel luas panen pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Contoh soal fungsi linear. Diketahui data luas panen dan persentase sebagai berikut. Tahun 2020, luas panen sama dengan 0,15 hektar, persentase sama dengan 5,13%. Tahun 2021, luas panen sama dengan 0,12 hektar, persentasenya sama dengan 4,41%. 1. Tentukan fungsi linear yang menggambarkan hubungan antara tahun T dan luas panen sama dengan L. 2. Hitung luas panen yang diprediksi tahun 2022 menggunakan fungsi linear yang telah ditentukan. Nah, jawaban fungsi linear 1, langkah pertama menentukan nilai M kemiringan garis. Untuk menghitung kemiringan garis M, kita gunakan rumus kemiringan antara dua titik, yaitu M sama dengan L1 kurang L2 per T1 kurang T2. Di mana L1 adalah 0,15 hektar pada tahun T1 sama dengan 2020.
L2 sama dengan 0,12 hektar pada tahun T2 sama dengan 2021. Substitusinya data ke dalam rumus. M sama dengan 0,12 kurang 0,15 per 2021 kurang 2022 sama dengan min 0,03 per 1 sama dengan min 0,03. Jadi garis kemiringan M adalah min 0,03. Langkah kedua, menentukan nilai B, intercept. Sekarang kita bisa menggunakan salah satu titik yang sudah ada untuk menemukan nilai B. Misalkan kita menggunakan titik 2020 atau 0,15. Masukkan ke dalam persamaan garis, yaitu L sama dengan M kali T plus B. 0,15 sama dengan min 0,03 kali 2020 plus B. Hitungnya adalah 0,15 sama dengan min 60,6 plus B. B sama dengan 0,15 plus 60,6 sama dengan 60,75. Jadi titik potong B adalah 60,75. Fungsi linear dengan nilai M sama dengan min 0,03 dan B sama dengan 0,75 tidak dapat menuliskan fungsi linear yang menggambarkan hubungan antara tahun dan luas persen, yaitu L dalam kurung T sama dengan min 0,03 kali T plus 60,75. Jawaban fungsi linear 2. Menghitung luas panen tahun 2022. Sekarang kita gunakan fungsi linear ini untuk memprediksi luas panen pada tahun 2022 dengan substitusi T sama dengan 2020. L 2020 sama dengan min 0,03 kali 2020 plus 60,75 sama dengan L 2020 sama dengan min 60,66 plus 60,75 sama dengan 0,09 hektar. Jadi kesimpulannya untuk jawaban 1 dan 2 yaitu fungsi linear yang menggambarkan hubungan antara tahun T dan luas panen L sama dalam kurung T adalah LT sama dengan min 0,03 kali T plus 60,75. 2. Luas panen prediksi untuk tahun 2022 adalah 0,09 hektar. Untuk soal kasus 2 fungsi nonlinear, diketahui data luas panen padi dalam juta hektar dan presentasi perubahan luas panen selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020 luas panen 9,15 juta hektar dengan presentasi perubahan 5,13%. Lalu tahun 2021 luas panen 0,12 juta hektar dengan persentase perubahan 4,41%. Misalkan fungsi nonlinear yang menghubungkan luas panen Y dengan waktu X dalam tahun di mana X sama dengan 0 untuk tahun 2020 dan X sama dengan 1 untuk 2021 dapat dimodelkan dengan bentuk eksponensial Y sama dengan A kali C. 1. Tentukan nilai konstanta A dan B. Dari fungsi nonlinear ini menggunakan data yang diberikan. Yang kedua, prediksi luas panen pada tahun 2022 X sama dengan 2 menggunakan model yang diperoleh. Jawaban kasus 2 nonlinear. 1. Menentukan nilai A dan B. Dari data yang diberikan ketika X sama dengan 0,Y min 9,15. Lalu ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 0,12. Karena Y sama dengan A kali C, kita dapat menulis dua persamaan. 9,15 sama dengan A kali C, 9,15. Min sama dengan A. 0,12 sama dengan 9,15. 0,12 sama dengan 9,15 dari persamaan kedua. Jadi nilai A yaitu 9,15 dan B sama dengan
4.337. Yang kedua, memprediksi luas panen pada tahun 2022. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 9,15 dikali E. Hitung Y sama dengan 9,15, 0,015, 1.547. Jadi prediksi luas panen pada tahun 2022 adalah sekitar 0,015 juta hektar atau 1.547 hektar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.